Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله واعلموا واعملوا الصالحات واجتنبوا المنكرات واذكروا الله في أيام معلومات واشكروا لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa. Pada momentum mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa adalah fondasi utama bagi kemuliaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Di bulan kemerdekaan ini, mari kita renungkan betapa besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. 80 tahun sudah negeri ini merdeka, bebas dari penjajahan, berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Nikmat kemerdekaan ini adalah amanah besar dari Allah yang wajib kita syukuri dengan lisan, hati, dan perbuatan. Rasa syukur atas kemerdekaan bukan hanya diungkapkan dengan kata, tetapi dibuktikan dengan menjaga persatuan, membangun kebaikan, dan menjauhi segala bentuk perpecahan. Sebab bersatu dalam iman dan takwa adalah kunci utama terwujudnya kedaulatan dan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku sungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Maka mari kita jadikan momen 80 tahun Indonesia merdeka ini sebagai titik tolak untuk memperkuat ketakwaan, mempererat ukhuwah, dan membangun negeri ini dengan amal soleh yang nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. 80 tahun adalah usia matang bagi sebuah bangsa untuk semakin teguh dalam prinsip, kuat dalam persatuan, dan maju dalam pembangunan. Pada tahun ini pemerintah mengangkat tema besar kemerdekaan, yakni bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema ini sejatinya bukan sekedar slogan seremonial, melainkan cerminan dari nilai-nilai luhur Islam yang menjiwai perjuangan bangsa sejak awal kemerdekaan hingga hari ini. Islam menempatkan persatuan sebagai pilar utama dalam kehidupan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini menjadi pijakan bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa diraih dan dijaga dengan semangat kebersamaan, ukhuwah, dan solidaritas seluruh elemen bangsa. Maka bersatu adalah fondasi menuju kedaulatan sejati, bukan hanya secara fisik dan politik,
tetapi juga dalam hal moral, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya, berdaulat artinya berdiri atas kaki sendiri, memutus ketergantungan dan yang menjerat, serta mampu menjaga integritas dan kehormatan bangsa. Dalam konteks ini, kita harus menjadi garda terdepan dalam membangun bangsa yang mandiri, bermartabat, dan berdaulat penuh atas sumber daya alam dan manusianya. Rasulullah SAW memberi teladan tentang pentingnya kemandirian dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pemerintahan dan ekonomi. Rasulullah telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis ini mengajak kita dalam konteks sebuah bangsa untuk berdaulat serta kuat dan mampu memberi kemaslahatan bagi negara-negara lain di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Jumat yang berbahagia. Dalam tema kemerdekaan tahun ini juga menekankan poin kesejahteraan. Sejahteranya rakyat dan majunya Indonesia merupakan buah dari kerja keras kolektif yang dilandasi nilai keadilan dan kepedulian sosial. Dalam Islam, kesejahteraan bukan sekadar peningkatan angka ekonomi, tapi menyentuh aspek keadilan distribusi, jaminan hak bagi yang lemah, dan penghapusan segala bentuk ketimpangan. Maka, kemajuan bangsa tak boleh hanya dinikmati oleh segelintir elit, tetapi harus dirasakan ke pelosok desa dan kalangan bawah. Jangan sampai poin-poin sila Pancasila hanya menjadi pajangan yang lebih-lebih sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin ini merupakan pesan para pendahulu bangsa dan kesepakatan bersama yang harus terus diwujudkan demi kemaslahatan bangsa. Allah telah mengingatkan untuk selalu berbuat adil, seperti dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kita berbuat adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Allah juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Allah memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untuk keberlanjutan bangsa memasuki usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia, negara kita membutuhkan generasi yang bukan hanya bangga menjadi bagian dari bangsa besar, tetapi juga berkomitmen menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan amal dan karya yang nyata. Umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk terus menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akhlak mulia, dan semangat gotong royong sebagai bahan bakar pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan global dan dinamika sosial yang terus berkembang, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai titik tolak untuk memperkuat persatuan, menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong kemajuan Indonesia dengan semangat spiritualitas dan pengabdian. Karena hanya dengan bersatu dan bertakwa, negeri ini akan benar-benar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur, negeri yang makmur dan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrillahi wa ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du,
فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وبقدسه وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعمل كلماتك إلى يوم الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عن البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة